Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi saat ini memberikan kemudahan bagi kita semua dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial saat ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mampu mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Namun, penggunaan media digital, khususnya berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali disertai dengan tanpa tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar seperti hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Pengguna media sosial juga seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Hal ini bisa jadi karena kesengajaan ataupun mungkin karena ketidaktahuan yang akhirnya bisa menimbulkan kemafsadatan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini banyak juga pihak yang malah menjadikan konten media digital yang berisi hoax, fitnah, ujaran kebencian sebagai sarana memperoleh simpati, mencari lahan pekerjaan, menjadi sarana provokasi, agitasi, dan sarana-sarana yang lain untuk mencari keuntungan politik maupun keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, dalam bermedia sosial, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan panduan berupa fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa kita sebagai umat Islam itu wajib menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan atau ukhuwah. Baik itu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan keislaman, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, ataupun ukhuwah basyariyah atau insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan. Media sosial harus digunakan untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, menyebarkan dakwah, pendidikan, dan harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita perlu menyadari bahwa konten informasi yang berasal dari media sosial itu memiliki kemungkinan benar dan juga kemungkinan salah. Informasi yang baik di media sosial belum tentu benar. Benar belum tentu bermanfaat. Bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik. Dan tidak semua konten atau informasi yang benar itu boleh atau pantas disebar ke ranah publik. Oleh karenanya, setiap kita yang memperoleh informasi melalui media sosial, baik itu positif maupun negatif, tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayun serta dipastikan manfaatnya. Bagaimana proses tabayun? Proses tabayun terhadap konten atau informasi bisa dilakukan dengan langkah seperti memastikan aspek informasi atau sanadnya yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan, dan kepercayaan orang yang memproduksi atau menyebarkan informasi tersebut. Sangat perlu juga untuk memastikan aspek kebenaran konten matanya yang meliputi isi dan maksudnya. Dan juga harus dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Cara
memastikan kebenaran informasi bisa dilakukan dengan bertanya kepada sumber informasi atau pihak-pihak yang memang memiliki otoritas atau kompetensi. Sebaiknya upaya tabayun terhadap informasi dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait. Dalam artian tidak dilakukan secara umum atau publik seperti melalui grup WhatsApp atau WA yang akhirnya bisa menyebarkan informasi yang tidak jelas itu beredar keluas atau ke publik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua terkait dengan bagaimana cara kita menyikapi informasi-informasi yang kita dapat, yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi individu yang tidak mudah terprovokasi oleh berita atau informasi yang belum jelas kesahihannya. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat untuk membangun literasi penggunaan media digital, khususnya media sosial, dan membangun kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban mutamaddin. Para ulama dan tokoh agama juga harus terus mensosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadat yang ditimbulkan. Masyarakat pun perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bermuamalah tidak baik di media sosial, dan semoga Allah menghindarkan kita dari dampak-dampak negatif yang muncul dari media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.